Halo teman-teman semuanya, di video kali ini gue pengen ngajarin kalian gimana caranya belajar bahasa Inggris dari nol. Jadi emang video ini gue bikin untuk kalian yang nggak berbahasa Inggris sama sekali dan nggak tahu cara memulai belajarnya dari mana. Oke, kita nggak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk ke tipsnya aja. Selamat datang di kelas tanpa batas. Pertama kita masuk ke tips 0 dulu. Di sini gue kasih tips 0 karena gue yakin kalian udah sering banget denger tips-tips kayak gini dan gue yakin ini bakal terkesan klise. Uninspired, cliched. Tapi sebenarnya tips ini tuh penting banget. Dan di tips 0 ini kita akan membahas tentang mentality. Jadi sebelum belajar bahasa Inggris kita harus siapin mental kita dulu atau psikologis kita. Karena belajar bahasa Inggris itu bukan sprint, tapi kita itu maraton. Jadi bakal butuh waktu yang lama. Long time. Nah, karena gue yakin nanti di tengah-tengah kalian belajar, kalian pasti pernah ngerasain yang namanya demotivation atau tiba-tiba motivasi kalian hilang untuk belajar. Jadi sebelum kita mulai belajar bahasa Inggris, kita itu penting banget untuk ngasih tujuan atau set goals supaya nanti di tengah-tengah kalau kita lagi demotivasi, kita itu bisa inget lagi motivasi awal kita itu untuk belajar bahasa Inggris apa. Mungkin contohnya kayak mau kerja di luar negeri, atau mau pendapatan yang lebih tinggi, atau nggak mau translate lagi kalau baca sesuatu, atau sekedar kayak pengen tahu arti dari sebuah lagu dari bahasa Inggris. Dan nanti kalau di tengah-tengah kita kehilangan motivasi, kita tinggal inget tujuan ini aja. Dan gue yakin kalau kita inget tujuan awal kita, kenapa kita memulai, nanti kedepannya kita bakal termotivasi lagi. Jadi always remember why you started. Nah, tips psikologis yang kedua adalah kalian itu jangan pernah malu untuk nunjukin kalian itu lagi belajar bahasa Inggris. Carilah lingkungan yang mendukung kalian untuk belajar bahasa Inggris. Maksud gue tuh gini, karena gue masih banyak ngeliat orang-orang di Indonesia itu, kalau ngeliat orang lain lagi belajar bahasa Inggris, mereka itu malah bilang kayak, lu nggak usah sok-sokan ke barat-baratan deh. In English, please. Kalau kalian terperangkap di lingkungan yang kayak gitu, saran gue adalah kalian harus selamatkan diri kalian sendiri. Dan tips psikologis yang terakhir adalah kalian jangan pernah takut salah ketika kalian mencoba. Karena gue melihat masih banyak banget orang yang gak mau latihan ngomong, gak mau latihan menulis, karena mereka takut terlihat salah. Padahal kalian itu harus paham kalau bahasa Inggris itu adalah komunikasi. Gak peduli salah atau benar, yang penting kedua belah pihak itu ngerti. Gue bahkan punya teman orang Amerika yang mengakui kalau bahasa Inggris orang Amerika pun gak 100% sempurna. Jadi sebelum memulai belajar, kalian siapin dulu mental kalian. Mulai dari setting goals atau cari tujuan kalian untuk belajar, abis itu cari lingkungan yang mendukung, dan yang terakhir adalah jangan takut salah. Don't worry about it. Kita masuk ke tips yang kedua, yaitu libatkan bahasa Inggris di kehidupan keseharian kalian. Jadi buatlah kondisi di mana belajar bahasa Inggris itu tidak menambahkan beban kehidupan kalian. Caranya adalah ganti semua keseharian kalian, semua aktivitas kalian dengan yang berbahasa Inggris. Contohnya kayak settingan HP itu diubah jadi bahasa Inggris. Terus kalau misalkan kalian suka baca komik, mulailah baca dengan komik yang berbahasa Inggris. Atau sekedar kayak lagi nonton film, nah kalian ganti subtitlenya itu jadi bahasa Inggris juga. Jadi sebenarnya keseharian kalian itu nggak ada yang berubah, tapi tanpa kalian sadari, kalian itu udah belajar bahasa Inggris. Jadi intinya sih kita nggak usah luangin waktu lebih untuk belajar bahasa Inggris. Kita tinggal libatkan bahasa Inggris di keseharian yang udah kita jalanin aja. Mungkin awal-awal kalian emang bakal ngerasa aneh, tapi nanti lama-kelamaan kalian bakal kebiasaan kok. Nah, gue berani jamin nanti di suatu titik, kalian itu pasti nggak sadar lagi kalian lagi baca di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia. Karena kalian udah bakal otomatis paham aja gitu. Oke, tips yang kedua, mulai belajar bahasa Inggris dari membaca. Alasannya simple, karena membaca itu paling mudah. Soalnya, membaca itu tidak dipengaruhi oleh aksen ataupun pronunciation. Dan menurut gue cara paling gampang adalah dengan membaca komik berbahasa Inggris atau enggak main game. Atau hal apapun yang menyenangkan untuk kalian, tapi yang penting ada visualnya. Kenapa harus ada visualnya? Karena visual itu akan memberikan konteks. Jadi ketika ada bahasa Inggris yang kalian gak paham, kalian itu bisa ngertiin konteksnya lewat visual. Jadi sebenarnya mirip dengan konsep kayak anak kecil lagi belajar. Kalau kalian perhatiin anak kecil lagi belajar, pasti biasanya mereka dikasih ada tulisan dan ada gambarnya. Contohnya apple, nanti ada tulisan apple di atasnya, dan pasti ada gambar apple. Apple. Intinya sih kita bakal lebih mudah memahami kata-kata baru jika ada konteks visualnya. Nah, kalau kalian mau cepet nih ya, gue tantang kalian baca komik One Piece dari chapter 1 sampai chapter terakhir pakai bahasa Inggris. Gue yakin kalian bakal cepet belajarnya. Oke, kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu belajar sambil nonton. Kalau kalian udah nyaman membaca dalam bahasa Inggris, level berikutnya adalah mendengar dalam bahasa Inggris. Nah, cara yang paling gampang dan menyenangkan adalah dengan menonton film series.
Tapi pilihnya series yang Amerika ya, bukan series yang Korea. Dan ketika kalian nonton series, pertama kalian ubah dulu subtitlenya menjadi bahasa Inggris. Itu udah harus. Dan kalau kalian udah nyaman, kalian bisa coba matiin subtitlenya. Dan misalnya nih, kalian lagi nonton terus nemuin kata-kata yang kalian nggak ngerti. Kalian pause dulu seriesnya, abis itu kalian cari artinya. Pokoknya kalian harus ingat kalau belajar bahasa itu bukan sprint, tapi maraton. Jadi nantinya kalian itu akan bisa karena terbiasa. Dan satu tips lagi yang gak kalah penting adalah kalian mulai nontonnya itu yang series komedi. Throw it! I believe in you! Soalnya dibandingkan dengan series lain, series komedi itu punya kata-kata yang jauh lebih mudah dimengerti. Nah, kalau kalian bingung mau nonton series komedi apa, di sini gue akan kasih 3 rekomendasi. Yang pertama itu adalah Friends. Ini bagus banget. It's so old. Why are you doing this to us? Yang kedua itu adalah Modern Family. Nggak kalah bagus menurut gue. Where's Bunny now? St. Louis. Why? He's visiting his girlfriend. He doesn't have a girlfriend. He has a boyfriend. Dan yang ketiga itu ada Brooklyn Nine-Nine. Dance with me, Jakey. No, and I will never dance to that song. Gue berani jamin kalau kalian habisin 3 series komedi ini dengan subtitle bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris kalian pasti naik pesat. Dan tips yang terakhir adalah perbanyak praktek berbicara dan menulis. Level paling sulit dalam bahasa Inggris itu adalah menulis dan berbicara. Nah sayangnya, nggak ada cara mudah untuk cepet jago menulis dalam bahasa Inggris atau berbicara dalam bahasa Inggris. Dan cara biar kalian jago itu cuma satu, yaitu banyakin praktek dan latihan. Itu doang. Nah sekarang kita bahas dulu cara latihan menulis dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah, setiap kalian bikin catatan untuk diri kalian sendiri, cobalah bikin dalam bahasa Inggris. Dan kalian jangan pernah peduliin ini grammarnya bener atau salah. Yang penting untuk tahap awal, cobalah tulis sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin. Nah, nanti kalau udah terbiasa, baru kalian pikirin cara benerin grammarnya. Dan untungnya sekarang itu teknologi udah canggih, dan kalian bisa pakai AI yang namanya Grammarly.com. Nah, nanti kalau kalian pakai Grammarly ini tuh bisa ngecekin kata-kata kalian itu udah bener atau belum. Nah, kalau belum bener, dia bakal ngasih rekomendasi kalimat yang benernya itu kayak gimana. Dan setiap Grammarly ini ngasih pembenaran, kalian harus selalu analisa kenapa kalimat yang benernya itu seperti ini. Nah, nanti dengan sendirinya grammar kalian itu akan lebih bagus. Nah, sekarang kita ngomongin gimana caranya lancar ngomong berbahasa Inggris. Do you speak any English? Oke, tips yang pertama, kalian fokus dulu belajar di vocabulary atau kosakatanya dibandingkan dengan grammar atau tata bahasanya. Karena dengan vocab yang terbatas, kalian itu masih bisa komunikasi. Contohnya misalkan kalian mau beli sandwich ayam gitu ya. Kalian bisa bilang, I would like to buy a chicken sandwich please. Nah, itu kalau pakai grammar yang full gitu. Tapi dengan vocab yang terbatas, kalian juga masih bisa komunikasi. Contohnya kayak kalian tinggal bilang, chicken sandwich one, udah jadi. Kalian juga masih bisa komunikasi dengan cara kayak gitu. Jadi awal-awal kalian perbanyak kosakata di bahasa Inggris kalian dulu. Well, basically, my bad is a casual way of apologizing. Nah, terus tips yang kedua adalah suka ngomong sendiri. Nah, cara gue sendiri, setiap gue nonton series, gue akan pura-pura jadi aktornya. What the hell's going on over here? Dan gue akan ngikutin cara ngomong dia. Jadi setiap nonton itu gue pause dulu, terus gue coba ikutin kata-katanya sampai pengucapannya itu mirip. Dan kalian gak boleh males, kalian itu harus ngucapinnya lewat mulut beneran. Karena kadang-kadang apa yang ada di otak sama yang keluar dari mulut itu berbeda. Jadi kalian harus melatih terus pronunciation-nya atau cara pengucapannya. Nah, dan tips terakhir agar kalian bisa lancar ngomong bahasa Inggris adalah jangan coba translate di kepala. Jadi setiap kalian dengar kata-kata dalam bahasa Inggris, jangan coba ditranslate. Langsung berpikirlah dalam bahasa Inggris. Bahkan ketika kalian mimpi pun, kalau bisa dalam bahasa Inggris. Oke, seperti biasa, sekarang ayo kita bikin kesimpulannya. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah siapin mentality dulu. Kita tentuin dulu tujuan kita untuk belajar bahasa Inggris itu apa. Kalau kalian motivasinya udah oke, sekarang kalian cari lingkungan yang mendukung untuk kalian belajar bahasa Inggris. Setelah itu, kalian coba libatkan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari kalian. Tujuannya itu biar kalian belajar tapi nggak kerasa kayak belajar. Jadi kalian hidupnya tidak terbebani lagi. Kalau kalian udah paham sampai sini, hal berikutnya yang kalian lakukan adalah belajar melalui membaca. Soalnya membaca itu paling mudah. Dan untuk awal belajar, kalian itu fokus untuk menguasai sebanyak-banyaknya vocabulary dulu atau kosakata dulu. Nah, nanti grammar atau tata bahasa itu akan bagus dengan sendirinya. Nah, kalau kalian udah mulai nyaman membaca dengan bahasa Inggris, hal berikutnya yang kalian lakukan adalah latihan mendengar. Come on, NY! Ew. Notra!
Damn. Dan cara gampangnya adalah kalian nonton sebanyak-banyaknya film series komedi dari Amerika. Nah, kenapa series komedi? Karena di series komedi ini bahasanya itu jauh lebih gampang daripada kalian bandingkan dengan series thriller atau series action. Setelah itu, barulah kalian belajar menulis dan berbicara. Kedua skill ini gak ada jalan pintasnya. Kalian harus banyakin latihan. Itu doang caranya. Dan jangan biasakan translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke Indonesia ketika kalian berbicara. Usahakan kalian selalu berpikir dalam bahasa Inggris. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Nah, sekarang gue punya tantangan buat kalian yang bener-bener pengen belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah kalian coba habisin baca komik One Piece dari chapter 1 sampai terakhir pakai bahasa Inggris. Yang kedua adalah kalian coba tonton semua series komedi ini pakai subtitle bahasa Inggris juga. Oke, jadi gitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you for watching and see you later.